Saya ada pengajian nih ibu, ya. Kemudian di situ ada keluarganya lah laki-laki. Pak Ustaz, saya ini rumah saya dekat masjid. Lalu ngapa? Itu dia punya toah tu menghadap rumah saya, kata dia. Kalau dia azan tu ke Pak Ustaz, kata dia, aduh, kata dia, betul-betul mengganggu betul, kata dia. Gimana lah saya ni, aduh, saya pun nak mau jawab gimana bang. Saya bilang ni, mohon maaf ni ya, kata Nabi ni, Nabi yang bilang, apabila azan dikumandangkan, syaitan lari. Paham tak ni? Syaitan lari terbirit-birit sambil buang angin, kata Rasulullah. Sebenarnya bersyukur kalau masjid mengeraskan suara, rumah sekitar masjid tu syaitan lari. Saya khawatir jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, tambahan mengenai azan. Nah, sekarang masuk syarat, ya, syarat daripada azan dan iqamah. Wa syurita fihima ay fil azani wal iqamah. Syarat pada keduanya, maksudnya azan dan iqamah. Nah, syarat ini hanya 4 saja ya, hanya 4. Nah, satu persatu kita uraikan. Ya, syaratnya yang pertama tartib. Tartib itu tersusun kalimatnya dari awal sampai akhir. Yang kedua wal wila. Wal wila itu sambung menyambung. Dari kalimat pertama sampai akhir dia sambung menyambung. Yang ketiga wal jahru li jama'atin. Ucapan azan itu dikumandangkan keras untuk salat berjamaah agar orang tahu. Kemudian yang keempat dukhulul waqti, masuk waktu. Ini 4 dia. 4 macam ini syarat daripada azan. Kalau tak dipenuhi bagaimana? Tidak sah azan, walaupun azan itu sunnah. Nah, kita ingin melaksanakan azan, dapat kesunahan, gugurlah yang lainnya. Syarat tak dipenuhi berarti kesunahan azan belum terpenuhi, masih makruh semuanya itu. Ya, itu yang maksudnya begitu. Nah, di samping 4 ini memang ada tambahan yang lain, tak disinggung di sini. Di antaranya apa? Yang azan itu harus muslim. Itu dah pasti kan? Tak mungkin selain muslim azan. Yang kedua lagi tambahannya wat tamyiz, orangnya sudah mumayyiz. Ya, kalau anak-anak itu umur 6 tahun ke atas, jangan 6 tahun ke bawah. Dia tak tahu sudah masuk waktu atau belum. Syaratnya muazzin itu harus paham sudah masuk waktu atau belum. Anak-anak 3 tahun gimana? 4 tahun tak tahu dia, makanya belum disyaratkan mereka. Jadi boleh pun anak-anak walaupun belum akil baligh tapi mumayyiz 6 tahun ke atas. Ya, udah ngerti dah. Disuruh begini tahu, masuk waktu pun dia tahu, boleh. Ya, dia faham sudah tu. Tambahan lagi
wa dzukuratun binisbati lil adzan, dia anak-anak itu harus laki-laki, apalagi orang dewasa, maka tidak boleh azan perempuan. Ini untuk azan ya. Perempuan itu disunahkan apa kemarin? Iqamah, itu pun sama-sama komunitas perempuan semuanya. Ya. Kemudian ini tambahan saja ya, tambahannya di Islam mumayyiz laki-laki dinisbahkan dengan adzan. Ya, mari kita lihat, kita bahas ini ya. Yang pertama tartibun, yaitu tersusun kalimatnya dari atas sampai akhir. Ayat tartibul ma'rufu fihima lil ittiba. Nah, tersusunnya kalimat ini telah diketahui pada keduanya, pada azan dan iqamah, lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ikut Nabi? Nabi tidak azan, tidak sebagai muadzin, dan azan pun asalnya bukan dari Nabi, dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid. Mimpinya Abdullah bin Zaid dilaporkan dengan Nabi dan dikukuhkan Nabi, berarti kuat sudah menjadi itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan bertanya, kan azan ini kan bukan dari Nabi. Betul, tapi sahabat yang menemukan kalimat azan, dia lapor dengan Nabi dan Nabi menyimaknya dan Nabi mengukuhkan kalimat itu untuk dikumandangkan, berarti jadi sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalimat ini tak boleh lagi dirubah ya. Jangan main-main dengan kalimat azan ni, walaupun dia sunnah. Ini panggilan orang untuk mendatangi rumah Allah. Dan siapa menyepelekan azan, ingat, dah saya bahas dulu, siapa menyepelekan azan bisa jadi murtad. Apalagi orang bilang azan tu sama dah dengan lonceng di gereja, murtad lah tu dah ya, murtad dia. Walaupun ni kalimat bukan syarat sah salat, tapi ini kalimat pengagungan ya, kalimat pengagungan. Apalagi dulu pernah dengar tu azan disamakan dengan kidung. Kidung apa? Keluar dah tu dah, murtad tu. Kau belajar ilmu akidah keluar sudah tu mak. Wajib syahadat lagi dia ya, wajib syahadat lagi. Nah, jadi kalimatnya sudah baku sudah tu ya, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in akasa walau nasian, apabila terbalik bacaannya, tidak tersusun walaupun lupa. Ya, walaupun lupa, lam tasihhah, maka hukumnya tidak sah azannya tadi itu. Jadi hukumnya ini, itu kalimat tu seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu, bismillah, alhamdulillah, ar-rahman-ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, terus tersusun tu. Kalau terbalik tak sah dia. Itu hukum wajib. Tapi adzan kan sunnah, tapi tidak sah kesunahan adzan, belum terpenuhi kalau kalimatnya tak tersusun. Walahul bina'u ala muntazimi minhuma, maka kalimat itu dibentuk asal redaksi yang sudah disusun oleh Nabi bersama sahabat. Nah, sekarang hukumnya, walau turika ba'duha atabihi, apabila meninggalkan sebagian kalimat tersebut, hendaklah didatangkannya. Dia baca lagi yang ditinggalkan, ma'i'adati ma ba'dahu, dan mengulangi lagi apa yang sesudahnya. Contoh, azan tu biasa orang keliru tu di antara hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah tu sering tu. Situ tu salahnya tu. Mana duluan? Mana dulu? Hayya 'alas salah, kemudian baru hayya 'alal falah. Kalau dia mengumandangkan azan setelah syahadatain, setelah syahadat dia mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, teringat salah ni, kembali lagi, langsung diucapkan hayya 'alas salah. Setelah hayya 'alas salah, urutan lagi, baru mengucapkan hayya 'alal falah lagi, diulang kena urutan. Itu maksudnya. Nah, pernah saya dengar muadzin tak diulang itu.
teruslah lurus. Setelah hayya 'alas salah, ya, lalu dia lupa. Maaf, setelah hayya 'alal falah dia teringat, tadi hayya 'alas salah belum. Dia pun baca hayya 'alas salah, tapi dia tak urutan lagi, hayya 'alal falah tak diucapkannya. Nah, kalau begitu sama juga tak sah. Ya, dia harus urutan. Jelas ini ya. Ini yang pertama, tertib. Yang kedua, wabila'un baina kalimatihima, dan sambung menyambung di antara dua kalimat tadi, baik azan maupun iqamah. Sambung menyambung, tak boleh disela-selai. Ya. Tetapi dikatakan fala yafsulu bainahuma bisukuti tawilin, ya, tidaklah mengapa memisahkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya, diam sejenak. Ya, diam sejenak. Apa tadi itu? Salah ya. Tidak diperbolehkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dipisahkan dengan diam yang cukup panjang. Setelah mengucapkan hayya 'alas salah, diamnya lama, dianggap seolah-olah sudah putus, baru dimunculkan lagi kalimat berikutnya, tak sah. Karena diamnya panjang. Ya, panjang. Al-Fatihah juga begitu. Kalau diamnya panjang, maka Fatihahnya wajib diulang lagi. Satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Au kalami tawilin, atau juga bicara hayya 'alal falah, ngomong sama kawan sebelah tu, ngomong panjang pula ngomong tu, sambung lagi hayya 'alal falah. Bagaimana ini hukumnya? Putus dia, karena ngomongnya panjang, sehingga seolah-olah putus antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Jelasnya ya? Nah, cuma di sini ada sedikit dimaafkan. Naam, la yadurru yasiru kalamin. Tidak, memang dibilang tidaklah membawa mudarat, dianggap azannya tetap sah jika ngomongnya sedikit. Lagi nyambut hayya 'alas salah, kawan tu cari barang, dia pun tuh di atas meja barang tu, tapi jauh dari mic ya, jangan dekat mic. Tuh barang itu tuh, ambil tu. Dah selesai, sambung lagi azan. Boleh ngomong yang sedikit, boleh menunjuk barang dan sebagainya, sifatnya penting, ada hajat silakan. Ingat ya, tidak memutuskan, kerana bukan salat ini, hanya azan. Yang tak boleh itu dalam salat, macam tawaf. Tawaf itu kata Nabi, dia lebih berat dari azan hukumnya, tapi tawaf itu boleh ngomong. Kita tawaf ngomong sama kawan di sebelah boleh, tapi syaratnya kata Nabi ngomong yang baik, hal-hal yang baik. Maka tawaf kita ngomong itu tak putus dia, boleh. Cuba salat jangan main-main, ngomonglah batal ya. Atau perbedaannya ya, kalamin sukutin, atau juga berbicara yang sedikit, tak masalah. Diam yang sedikit boleh. Walau amdan, sekalipun dia sengaja, tak apa-apa ni. Wa yusannu ayyahmada sirran idza atas, disunnahkan mengucapkan tahmid alhamdulillah secara sir apabila bersin. Bersin, lagi mengucapkan hayya 'alas salah, hacing kata dia, alhamdulillah, boleh. Tapi bacanya sir, pelan, cukup dia sendiri yang mendengar. Ya, makanya bersin mengucapkan alhamdulillah, jauhkan dari mikrofon. Ya, itu syaratnya, jangan sampai mengganggu. Boleh mengucapkan tahmid, tapi kalau Al-Fatihah jangan main-main. Al-Fatihah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, putus Al-Fatihah, kena diselingi kalimat alhamdulillah. Orang bilang, Pak Ustaz, kan termasuk zikir tu. Ya, tapi alhamdulillahnya tidak ada hubungan dengan salat, itu hanya hubungannya dengan bersin, itu di luar salat. Wajib Al-Fatihah diulang dari awal. Tapi untuk azan tak masalah, kerana azan hukumnya sunnah, di luar salat lagi ya.
wa ayu akhira raddas salam, dan mengakhirkan menjawab salam. Lagi azan, as-salatu khairum minan naum, kawan bilang assalamualaikum, kata dia. Perlu tak jawab? Perlu jawab tak? Jangan. Boleh jawab setelah selesai azan. Selesai azan, jumpa kawan tadi, waalaikumsalam. Walaupun terlambat tak masalah, memang begitu aturannya. Ya, lagi muadzin hati-hati, orang beri salam jangan jawab. Sunnah tidak menjawab, akhirkan menjawab ini setelah azan selesai, baru boleh jawab. Terakhir, ya, terakhir jemaah, wa tashmital atis idzal faragh, demikian juga mendoakan orang yang bersin setelah selesai azan. Dia muadzin lagi azan, ada yang bersin. Yang bersin tu mengucapkan alhamdulillah, tapi bukan muadzin, ya. Yang bersin bukan muadzin. Ngucaplah tadi itu yang duduk makmum, alhamdulillah, kedengaran jelas oleh muadzin. Bolehkah muadzin menjawab? Jangan, jawabnya setelah azan. Jawab biar terlambat, tak masalah. Saya lagi salat sunnah, ya, bil alamina innaka hamidum majid, bagi baca syahadat duduk, orang datang assalamualaikum, jangan jawab sedang salat. Tapi yang salat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh jawab walaupun terlambat setelah salat. Waalaikumsalam. Ya, wallahu alam. Selesai dah. Ya, sekiranya cukup, tidak banyak pembahasan, ya, sedikit, ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Azan Jumat itu hampir berulang-ulang. Saya dengar itu tidak ada hayya ala salahnya, tapi hayya ala falah. Kalau sekali mungkin dibuka, saya salah dah mungkin 2-3 kali itu, mirip-mirip gitu terus. Tapi lagu bagus kayak Madinah itu. Ini gimana ya? Tapi saya latih, tapi saya anak benar. Ya, tak ada. Ayat salah ya? Tak ada. Ayat falah ada. Ayat falah ada. Berulang-ulang. Maksudnya gini Pak Ustaz, Jumat ini jangan saya yang salah sekali dengan. Mungkin tak? Tapi begitu saya salat lagi, kok sama lagi? Yang kedua, rasanya tak mungkin pula saya kan ngerti, ya. Jadi selalu ayat al-falah, ayat salat itu ada sampai 4 kali itu. Cuma ada niat, tapi takut saya. Soalnya lagunya bagus sekali, lagu Madinah gitu. Lagu Madinah bagus sekali. Kemudian yang kedua Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tadi kan, bahwasanya dia mengucapkan 4 kali, ya kan, tapi rasa-rasanya semuanya hayya alal falah. Tapi saya dapat menyimak ni, rasa-rasanya pun tetap kan tu, tetap dibagi 2 dia. Hayya alal salah 2 kali, hayya alal falah 2 kali. Boleh jadi kita yang salah dengar. Kuda sampai 4 kali diulang, tak mungkin pula kalimat yang sama kan. Memang kadang-kadang kita mendengar tu sama ya bunyi itu. Dicermati betul-betul, boleh jadi kita juga yang salah dengar. Tapi kalau ternyata memang betul salah hayya alal falah 4 kali, tadi hukumnya berarti azannya belum sah, kerana kalimatnya belum lengkap. Masih dituntut kesunahan mengadakan azan. Ya mungkin takut fitnah, ya lewatlah udah, tak mengulang lagi. Ya terserah, tak masalah. Tapi ingat, di situ makruh hukumnya, kerana azan belum dianggap sah. Kerana kalimatnya belum lengkap. Itu je hukumnya. 2 kemungkinan, kita salah dengar, kalaupun benar berarti belum dianggap sah. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana muadzin ni? Ada yang begini, ya, megang kuping, ada yang begini, telunjuknya masuk ke kuping, ada yang megang pipi, ya, begitu. Ada juga yang tangannya direntangkan. Gimana ni? Nah, dia punya alasan masing-masing. Kenapa jari telunjuk dimasukkan ke lubang kuping? Ingat dia, disumbatkan ke lubang kuping ni. Masuk ke gini. Gini. Baru gini. Tengok ni. Ini ni. Jari telunjuk masuk ke lubang kuping ni. Gini dia. Dua-duanya sekali, jangan sebelah aja. Pegang ni. Nih. Nah, hikmahnya apa? Dulu Bilal itu adzan, suaranya original, tidak ada sound system. Nah, apa fungsinya? Telunjuk ni menyumbat lubang kuping supaya tendangan suaranya lebih keras. Itu dia hikmahnya. Ya, hikmahnya itu. Bilal tu suara paling keras, paling lantang. Disuruh lagi dari telunjuknya sumbat ke lubang kuping supaya tekannya lebih lagi. Karena orang kan ada di pasar, di mana-mana, maka diharapkan ada suara yang lebih keras. Nah, sekarang bagaimana dalam masjid? Masih tak ngadakan begini? Masih boleh ikut itibak sunnah. Kalau tak pakai begini pun tak masalah. Ya kan? Sound system yang dia buat tu sound system, bukan lagi suara original. Nah, yang penting suara itu keluar sampai ke mana. Itu intinya, menekan lubang kuping ini dengan jari telunjuk supaya tendangan suaranya keras. Kalau sekarang pakai pengeras suara ini, mau lakukan boleh, itibak kepada Bilal, bila disetujui Nabi, tidak pun tak masalah. Nah, tapi ada juga yang azan bukan jari telunjuk masuk, pipi dipegang begini. Pipi yang dipegang, tempel begini. Udahlah. Itu pun tidak itibak namanya itu. Ya, tidak itibak. Begitulah dia. Ya, jawabannya. Ya, tangan di bawah. Tidak masalah. Kalau mau ditempelkan itibak begini. Berarti itibak kepada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi sunnah. Berarti dapat sunnah. Direntangkan tangan pun tak pengaruh, makruh pun tidak. Ya, makruh pun tidak. Ya, sekadar itu. Ada yang lain lagi? Satu lagi. Kalau sebuah masjid, seseorang yang muazzin, begitu dia selesai muazzin, terus pengurus masjid itu ngomong sama si muazzin. Dia bilang ini sound katanya baru diganti. Maksudnya itu tolanya itu baru diganti 2 biji. Sehubungan kebetulan si muazzin ini suaranya kalau azan itu memang keras. Jadi seolah-olah si muazzin ini berpikir, berarti dia menyinggung dia supaya dia azan itu yang keras. Pertama. Kedua, kalau ada ibadah tertentu seperti sholat Jumat, itu soalnya betul aja, tapi setelah itu berubah, jadi sholat itu berubah. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan, apakah si pengurus masjid ini memang tidak mau kalau saya si muadzin itu mengeluarkan suara yang keras, sehingga dia mengatakan ini baru diganti gitu Tuhan. Saya belajarnya. Assalamualaikum. Berlebih-lebihan juga memang tak diperlukan. Kenapa? Pergi masjid berdekatan, pakai standar suara itu. Yang jelas suaranya lantang kedengaran. Dan muadzin yang mengumandangkan keras suaranya memang dianjurkan. Suaranya harus lantang. Jangan malu-malu kucing. Jadi kucing je lah. Begitu ke imam tu, mohon maaf, imam ni suaranya harus lantang. Zuhur, asar, maghrib. Berdoa juga begitu, lantangkan suara imam kalau diaminkan.
Kalau tak mau diaminkan, doanya masing-masing, kan begitu. Begitulah dia. Jadi azan lebih lagi diperlukan suaranya harus keluar. Dan mohon maaf ini, negeri yang kita tahu penduduknya muslim, itulah tanda-tandanya dengan azan. Biar kita tahu. Maka saya katakan kita ni bersyukur di Indonesia ni tak ada yang melarang azan. Mumpung tak ada yang melarang azan, azanlah betul-betul. Nanti ingat tempat-tempat tertentu itu, kesian orang muslim, azannya diatur pakai dalam saja, tak boleh pakai di luar. Nanti nangis kita tu. Nangis mah. Kita berada di negeri yang azan pun tak boleh keluar suaranya. Jadi kita ni alhamdulillah Indonesia ni tak ada yang melarang kita azan. Azan udah kumandangkan. Tapi sampai berita sama saya daerah Hulu ni lah, tahu dah, saya tak sebut nama tempatnya, daerah Hulu, ya, daerah non muslim Pontianak Kalimantan Barat tu, ada tempat memang mereka sudah sepakat azan tak boleh keluar suaranya. Jadi gimana orang keluar mau tahu kalau tak dengar suara azan? Nah, sound itu diukur oleh masjid, udah. Yang muadzin memang disunahkan melantangkan suaranya, udah selesai. Kemudian yang kedua, hari Jumat suara dikeraskan, 5 waktu direndahkan suaranya. Gimana nih? Tu tanya pengurus masjid, ngapa? Pengurus masjid tu ngapa sampai ada berubah? Jumat dikeraskan, 5 waktu pelan. Itu kan. Beda-beda pula. Ini macam-macam ya. Saya ada pengajian nih ibu, ya. Kemudian di situ ada keluarganya lah, laki-laki. Pak Ustaz, saya ini rumah saya dekat masjid. Lalu ngapa? Itu dia punya toah tu menghadap rumah saya, kata dia. Kalau dia azan tu ke Pak Ustaz, kata dia, aduh, kata dia, betul-betul mengganggu betul, kata dia. Gimana lah saya ni, aduh, saya pun nak jawab gimana bang. Saya bilang ni, mohon maaf ni ya, kata Nabi ni, Nabi yang bilang, apabila azan dikumandangkan, syaitan lari. Paham lah ni? Syaitan lari terbirit-birit sambil buang angin, kata Rasulullah. Sebenarnya bersyukur kalau masjid mengeraskan suara, rumah sekitar masjid tu syaitan lari. Saya khawatir jangan-jangan awak tu. Saya terus terang ya, kalau orang sudah resah mendengar nama Allah dikeraskan, hati-hati, itu berpenyakit tu, hati itu, ya, berpenyakit. Ada kelompok tertentu itu zikir berjamaah, kata dia seperti menyanyi, kata dia. Dioloknya kita baca zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu sama dengan azan. Syaitan tak berani dekat, lari syaitan tu. Sebagaimana azan dikumandangkan, syaitan lari. Zikir berjamaah suara lantang itu, syaitan pun lari. Coba baca salawat ramai-ramai, lari syaitan. Baca Al-Quran, lari syaitan. Kok dikeraskan suaranya? Pernah saya sampaikan kan, Abu Bakar bacanya pelan, lirih dia. Umar bacanya keras. Nah, Umar ditanya Nabi, kenapa bacaanmu pelan? Kata Umar, pelan pun didengar Allah. Karena Umar hatinya sudah mesra bersama Allah.